Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dia sudah memujiku dan sudah beristirja atas kematian anaknya, bangunkan sebuah rumah dia di surga, dan wassamahu baitul hamdi, beri nama rumahnya itu adalah rumah pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jero Panji Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, bahwasanya doa Rasulullah SAW ini adalah sedemikian mustajabah. Tadi sudah kita singgung pada perkembangannya, bayi yang didoakan malam berhubungan intimnya tadi didoakan keberkahan barakallahumma oleh Rasulullah SAW, berkah beneran. Anaknya jadi anak yang soleh, kemudian anak itu melahirkan memiliki keturunan yang banyak, yakni 9, dan ke-9-9-nya sebagai hafidh Quran. Ya, Masya Allah. Ini doa Nabi SAW mustajabah. Kemudian yang kelima, bahwasanya meninggalkan sesuatu yang karena Allah, meninggalkan larangan yang karena Allah, bukan karena nggak sempat. Tidak mencuri, ya, ada kesempatan mencuri tapi tidak mencuri, tapi bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut ketahuan orang misalkan. Ini berarti meninggalkan sesuatu bukan karena Allah. Jadi kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi, ya, awadallahu khairan minhu. Apabila seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah semata, maka Allah akan menggantinya sesuatu itu dengan yang lebih baik. Maka benar, ketika satu anak ini meninggal dan disikapi dengan penuh kesabaran baik oleh Abu Thalhah maupun oleh Ummu Sulaim, maka Allah mengganti dengan pengganti bayi yang kemudian lahir dan diberi nama Abdullah, didoakan oleh Nabi SAW, ditahnik oleh Nabi, kemudian anak ini betul-betul menjadi anak yang baik dan menghasilkan keturunan yang banyak dan baik, para hafiz Quran. Ini bisa kita ambil pelajaran. Kalau kita melakukan atau meninggalkan sesuatu tadi itu, misalkanlah kita tidak mau riba, kita meninggalkan riba karena Allah semata, pertimbangannya bukan macam-macam sudah, bukan karena takut nanti tidak bisa bayar kalau utang bank misalkan, bukan seperti itu, bukan karena memang tidak punya jaminan, oh saya itu mulai kecil sampai segini tua tidak pernah diutang bank deh. Nah, kenapa Pak? Ya karena memang tidak punya jaminan. Nah gitu kan. Karena nggak punya jaminan, maka nggak bisa utang bank. Nah berarti kalau punya jaminan kira-kira utang iya gitu. Ada, saya punya teman tadi pagi datang pagi-pagi cerita, Pak Ustadz, saya ini sudah kepepet, saya itu sebenarnya nggak mau dengan bank itu, tapi karena saya sudah kepepet, saya terak saya bank itu. Tapi saya masih ada kendala Pak Ustadz. Apa Pak? Kendalanya KTP saya masih KTP Bali. Istri saya KTP Situbondo, ini yang tidak bisa cair untuk mengajukan di bank gitu. Jadi tidak utang bank karena ada kendala gitu. Nah ini meninggalkan sesuatu kalau karena Allah, maka Allah akan mengganti. Sudah nggak usah pertimbangan bagaimana, pokoknya bank enggak gitu, utang bank
yang konvensional? Enggak, sudah. Kalau seperti itu, insya Allah nanti solusi akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam segala hal bisa kita terapkan. Yang keenam, jamnya nggak ada ya Pak. Yang keenam, faedah yang bisa kita ambil adalah disunnahkan kita untuk memberi hiburan atau menghibur sahibul musibah. Kalau ada saudara, teman, keluarga yang dapat musibah, jangan malah ditakut-takuti Pak. Ada teman yang sakit demam terus kemudian ada gejala lain. Di depan yang sakit bilang, wah, tempo hari saudara saya yang di sana di Malang sakit seperti ini, umurnya cuma 2 bulan, mati. Nah, ini namanya nakut-nakuti. Nah, Ummu Sulaim dalam hadis ini diceritakan bahwasanya dia sedemikian mendudukkan permasalahan, menghibur suaminya supaya suaminya tidak bersedih, dikondisikan sedemikian rupa. Saya pernah cerita di lain tempat, Pak. Saya pernah ketika masih di Jember itu kehilangan sepeda motor. Saya bertamu di teman di kampus, saya bertamu di ruang tamu bukan di teras. Nah, sepeda ada di luar teras. Perumahan di sana kan tidak punya halaman gitu. Begitu jalan langsung pagar. Nah, sepeda di luar pagar. Saya bertamu menghadap ke dalam. Saya sudah keluar, itu habis maghrib itu. Saya keluar, sepeda sudah tidak ada. Akhirnya yang punya rumah, teman saya itu ngantar saya lapor ke polisi malam itu. Sehingga saya nyampe rumah sudah agak malam. Nah, sampai di polisi diproses, ya laporan diproses, tapi ya nggak dicari, namanya lapor polisi ya gitu. Kemudian saya berpikir, apa yang harus saya sampaikan ke istri saya nanti supaya tidak shock dan lain sebagainya, karena satu-satunya sekil itu Pak, waktu masih 2007 atau 2008 itu saya masih belum pindah ke Situbondo. Akhirnya saya berinisiatif mampir ke toko buah. Tadinya nggak pernah Pak saya seperti itu, kalau pulang paling-paling ya sembawa biasa lah apa gitu. Nah, ini saya agak istimewa, saya beli buah beberapa macam begitu, bawa pulang, makan buah lah, makan, cerita, kurang lebih saya sampaikan seperti itu. Kalau pinjaman itu misalkan sudah diminta sama yang meminjami padahal punya, kalau kita tahan, kita salah nggak kira-kira ya? Kita harus rela apa harus menahannya, menunda membayarnya, menunda mengembalikannya? Nah, istri saya bilang, ya nggak boleh ya, kalau memang sudah punya ya cepat-cepat dikembalikan, wong itu bukan milik kita. Ya masuk Pak saya. Ini tadi saya, nah ketika diantar pulang itu Pak, saya diantar sepeda pulang teman, saya pulang, nah, dari latar masuk rumah jalan kaki. Lah sepedanya mana? Itu sepeda dibawa teman. Sepedanya teman saya, sepedanya dia sendiri, bukan sepeda kita gitu. Nah, terus kita sampaikan bahwa hilang, ya sudah gitu. Ya sudah, nanti Allah yang ganti. Ini mirip-mirip cerita ini. Nah, alhamdulillah qadarullah, dalam perkembangannya ya Allah ganti betul, dan insya Allah lebih besar gantinya. Ini satu bentuk hiburan. Orang yang kena musibah, yang harusnya susah, ini dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak susah. Ummu Sulaim berhias, menghidangkan makanan, mengajak hubungan suami istri dan sebagainya. Ini kemudian mendapatkan kebaikan pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Nah, kemudian di antara yang disampaikan untuk menghibur orang yang terkena musibah, terutama kematian anak ini, Nabi SAW menyatakan bahwa idza qadallahu bi 'abdihi qalallahu lil malaikah. Apabila anak dari seorang hamba ini mengalami kematian, Allah berkata kepada malaikat. Wahai malaikat, engkau telah mengambil anak dari hambaku. Benarkah? Iya benar ya Allah. Kalau begitu, apa kemudian reaksi dari hambaku yang anaknya diambil itu? Allah bertanya. Ini adegan saja untuk mengedukasi kita, Pak. Nah, Allah itu meskipun nggak tanya-tanya itu sudah tahu, gitu. Nah, ini dalam rangka mengedukasi kita, Allah membuat skenario
dialog antara Allah dengan malaikat. Nah, kalau engkau sudah ambil anak hambaku, lalu apa yang dikatakan oleh hambaku terhadap anaknya yang meninggal tadi itu? Kemudian malaikat menjawab, hamidaka wastarja ya Allah. Dia memujimu dan dia beristirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawabannya malaikat itu. Ya. Jadi ketika seseorang diambil anaknya, dia memuji Allah, dia mampu bersabar, memuji Allah, justru memuji Allah dan mengungkapkan kesadaran bahwa sesungguhnya segala sesuatu dari Allah, milik Allah, maka akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kalimat istirja. Kemudian Allah mengatakan ibnulahu baita fil jannah, ibnulahu baitan fil jannah. Kalau begitu, karena dia sudah memujiku dan sudah beristirja atas kematian anaknya, bangunkan sebuah rumah dia di surga, dan wassamahu baitul hamdi, beri nama rumahnya itu adalah rumah pujian. Ini fadilahnya besar sekali. Ketika kita terkhusus kedapatan musibah tentang kematian anak, apabila mampu bersabar dan memuji dan beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak hanya di mulut tetapi dalam kesadaran hati, maka pahalanya seperti itu. Dibangunkan sebuah rumah oleh malaikat atas perintah Allah, dan atas perintah Allah pula rumah itu diberi nama rumah pujian. Ini besar sekali. Nah, orang kalau dihibur semacam ini, paling tidak ada siraman air, Pak, dalam kalbunya, tidak larut dalam duka. Nah, ini bisa jadikan modal nanti kalau ada famili saudara atau siapapun lah, kalau ditinggal mati anaknya, apakah anak itu masih kecil apa sudah besar, sampaikan ini berita ini, bahwasanya apabila bersabar, bahkan memuji Allah dan beristirja tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan penuh kesadaran, maka pahalanya jaminan surga. Dibangunkan bahkan di sana rumah khusus rumah khusus, rumah pujian. Itu fadilah atau faedah yang keenam dari hadis 44. Yang ketujuh, di antara perkara yang bisa membantu seseorang untuk bersabar itu adalah jika seseorang tahu, jika seseorang paham hakikat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering orang itu sabar itu mudah diucapkan, tetapi sering-sering siapapun kita itu sangat untuk menerapkan. Nah, di antara agar kita mampu menerapkan kesabaran itu adalah kita harus mempelajari atau memahami hakikat diri kita, ya Bapak sekalian, bahwasanya kita ini hanyalah makhluk yang dititipi, seperti yang disampaikan oleh Ummu Sulaim tadi itu, titipan. Kalau titipan diambil, ya kita harus rela. Dan apabila kita mengharap pahala dari musibah itu, kita mendapatkan pahala atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara faedah-faedah dari hadis yang sebenarnya sangat panjang, tetapi cukup kita kemukakan yang versi Imam Muslim saja, yang tidak begitu panjang. Baik, kita akhiri dengan satu pertanyaan. Yang pertanyaan ini sebenarnya jawabannya barusan kita ungkapkan di kalimat terakhir tadi. Pertanyaannya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana agar kita menerima takdir dari Allah yang saat ini kita alami, padahal takdir yang kita alami saat ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pertanyaan ini tiga, ini jawabannya sama, nanti kita jawab satu ya, dan jawabannya sebenarnya sudah tadi. Yang kedua, terus bagaimana caranya supaya kita ikhlas dengan ketetapan yang menurut kita sebenarnya itu tidak enak, bukan tidak baik, tapi tidak enak. Kalau ngomong baik tidak baik, semua ketetapan dari Allah itu baik. Okay. Yang ketiga, kenapa saya mendapatkan sesuatu yang tidak saya inginkan, sementara yang saya inginkan tidak Allah berikan. Baik, ini tadi sebagaimana faedah terakhir yang ketujuh, ya, bahwasanya di antara perkara yang bisa membantu kita untuk bisa bersabar terhadap segala sesuatu, termasuk terhadap takdir yang tidak kita inginkan atau yang tidak membuat kita nyaman, adalah dengan kita mempelajari atau memahami siapa diri kita.
Kalau kita memahami siapa diri kita, hakikat kita di hadapan Allah, bahwa kita adalah makhluk Allah yang dilahirkan dalam keadaan suci, kemudian kita dihidupkan di dunia dalam rangka bersementara waktu, dalam rangka apa? Dalam rangka menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Menyembah kepadaku, kata Allah, maka yang harus kita lakukan adalah menyembah kepada Allah. Kemudian apabila hadis yang kemarin pekan lalu, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada suatu kaum, maka Allah akan menyegarakan azab itu di dunia. Dalam rangka apa? Menebus dosa-dosa supaya tidak usah disiksa di neraka kelak. Jadi kenapa dikasih musibah? Kenapa mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, sementara yang kita inginkan tidak Allah berikan? Allah, karena Allah sangat tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Jadi Allah memenuhi apa yang kita butuhkan. Allah tidak mengikuti apa yang kita inginkan. Allah punya kehendak, keinginan. Kita punya keinginan, tapi yang akan berlaku adalah keinginan Allah. Yang keinginan Allah itu pasti baik untuk kita, sedangkan keinginan kita belum tentu baik untuk kita. Kebutuhan kita itu adalah sesuatu yang baik, sehingga Allah selalu memberikan, memenuhi kebutuhan kita. Kita ingin, tadi ini dikatakan, sementara yang saya inginkan tidak Allah berikan. Kita ingin punya Brio, mobil. Allah paham, kalau si fulan ini atau si fulanah ini diberi Brio, dia akan semakin jauh denganku. Allah paham, atau apapun lah, Allah paham. Maka sebenarnya butuhnya jiwa si fulan atau si fulanah ini adalah hanya sebatas punya sepeda motor. Karena dengan punya sepeda motor cukup dia bisa mendekat kepada Allah, berbuat baik, terhindar dari sikap sombong, terlihat dari sikap hedonis dan sebagainya. Allah Maha tahu. Nah, itulah hakikat diri kita di hadapan Allah. Apabila itu kita faham, Bapak Ibu sekalian, termasuk kita balik ke kasus tadi itu, apabila kita faham bahwa semua yang ada dalam diri kita itu hanya titipan, hanya pinjaman, yang apabila yang meminjami itu mengambil dan kita menahan, itu kita salah dan kita tidak boleh itu. Maka kita berikan, kita harus mengikhlaskan kepada Allah. Tiga-tiganya ini jawabannya itu tadi, satu. Jawabannya satu. Caranya supaya kita ikhlas, yaitu tadi, harus kita ngaji tentang diri kita. Oh, diri kita itu adalah hamba yang tugasnya hanya beribadah, yang oleh Allah akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Dalam rangka mulia di akhirat, maka kalau ada salah-salah kita, Allah menimpakan, membersihkan dosa-dosa itu di dunia saja, tidak akan disiksa di akhirat. Sehingga ketika kita bangkrut ekonomi kita, Allah punya maksud. Allah ingin membersihkan kita dari praktek-praktek dosa-dosa ekonomi yang tidak syar'i misalnya. Nah, itu Allah sudah Maha tahu. Jadi ketetapan Allah semuanya pada hakikatnya adalah baik, yang bentuknya adalah yang menyenangkan buat kita dan yang tidak menyenangkan buat kita. Itu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Dengan memahami diri kita di hadapan Allah, maka segala takdir yang terjadi itu akan kita paham duduk permasalahannya dan akan mampu membangkitkan kesabaran. Ya, sabar. Bahwasanya kesedihan itu, sedih itu sesuatu yang mubah, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bangkrut usaha kita, ketika kita tanam-tanaman kita gagal panen, sedih tidak sedih itu Allah bolehkan. Sedih ya boleh, tidak sedih ya boleh. Yang tidak boleh itu adalah apabila larut di dalam kesedihan. Yang kedua, apabila kemudian tasakhut atau marah terhadap keadaan, ini tidak boleh, dosa. Bahwa sedih boleh, sedih boleh, manusiawi. Tapi ada batasan, jangan sampai berlarut dalam kesedihan. Apa kalau anaknya meninggal kemudian sedih berlarut-larut berhari-hari, anaknya akan hidup lagi? Oh Ustadz, kalau sedihnya hanya 3 hari, anaknya memang nggak hidup. Kalau sedihnya 7 hari atau 40 hari, itu akan hidup. Enggak juga. Angge.
Jadi kesedihan yang berlarut-larut tidak akan mengubah keadaan, hanya akan mendatangkan kerugian-kerugian. Ini, dan Ummu Sulaim ya sedih, siapa yang tidak sedih ditinggal mati anaknya, apalagi masih bayi, masih lucu-lucunya, masih gemes-gemeskannya, gemoy-gemoynya kan itu. Nah, tetapi tidak patut berlarut dalam kesedihan sehingga tidak melakukan sesuatu yang baik. Begitu ya Bu, insya Allah jawabannya ini sudah komplit. Nanti yang detail lagi, misalkan mau ngobrol-ngobrol lagi, kita sambung, bisa kita sambung. Demikian, mudah-mudahan barokah, mendapatkan kebaikan dari apa yang kita bahas ini dan keberkahan yang penting. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.